Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiatami, NIM 243011186 dari kelas 3D Manajemen, program studi manajemen. Pada kali ini saya akan membuat tutorial cara menginput data ke SPSS dan bagaimana cara menggunakan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Di sini saya mempunyai 40 responden. Nah, sebelum saya menginput data ke SPSS, di sini saya akan menjelaskan arti dari X1 sampai X8 dan angka-angka ini. X1 sampai X8 itu memiliki arti gaya kepemimpinan, atau X1 memiliki 8 pertanyaan dan angka 4, 5 ini memiliki skor. Contohnya seperti ini: sangat tidak setuju skornya 1, tidak setuju skornya 2, tidak tahu skornya 3, setuju skornya 4, dan sangat setuju skornya 5. Oke, di sini langsung saja kita blok X1 sampai total Y. Lalu kita copy, kemudian kita masukkan ke SPSS yang variable view. Langsung saja kita paste di sini. Oke, tampilannya seperti ini. Lalu di values kita klik yang di value yang pertama, sangat tidak setuju, kita kasih label singkat STS, lalu add. Yang kedua, tidak setuju, kita singkat TS, lalu add. Yang ketiga, tidak tahu, kita singkat TT, lalu add. Yang keempat, kita singkat S, lalu add. Dan yang kelima, kita kasih sangat tidak setuju, kita kasih singkat SS, lalu add, lalu oke. Di sini kita copy, kemudian paste sampai X8, sama juga seperti yang di atas. Kita blok sampai X9, lalu kita paste. Kemudian di sini juga sama seperti yang di atas, kita blok, kemudian kita paste. Kemudian masuk ke data view, tampilannya seperti ini. Kita ke Excel yang data angket, kita blok sampai 40. Sini kita copy, lalu kita masukkan ke SPSS, kita paste. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian masuk ke analyze, kita klik deskriptif statistik, lalu kemudian klik frekuensi. Di sini kita masukkan total X1 nya, lalu total X2, lalu total Y. Kemudian kita cari statistik, kita klik, kita cari min, median, mode, dan kita cari nilai minimum sama maksimum, lalu continue. Kemudian klik card, kita pakai histogram, lalu continue, lalu oke. Kita tunggu, mungkin agak lama. Oke, tampilannya seperti ini, bisa dilihat. Frekuensi table, total X2 dan total Y. Sekarang saya akan mencari deskriptifnya. Kita klik analyze, kemudian klik deskriptif statistik, lalu ke deskriptif. Sama kayak yang tadi, kita masukkan total X1, X2,
dan total Y. Lalu O kali, lalu oke. Seperti ini penampilan deskriptif statistiknya, total X1, total X2, dan total Y-nya. Kemudian sekarang saya akan menguji normalitas. Dasar pengembalian keputusan. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal, dan jika signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Di sini saya sudah merangkum X1, X2, dan Y-nya. Langsung saja kita masuk ke SPSS, yang ke data view, variable view. Di sini kita tulis X1, kemudian X2, kemudian Y. Yang di labelnya, yang label X1 kita taruh gaya kepemimpinan. Yang label X2 nya kita kasih motivasi kerja, dan Y nya kita kasih kinerja karyawan. Ya, oke. Kalau sudah seperti ini, kita ke data view, tampilannya seperti ini. Kemudian kita ke Excel, kita blok data yang tadi, kita copy, kemudian kita ke SPSS, paste. Oke, tampilannya seperti ini. Untuk mengetahui nilai ini berdistribusi normal atau tidak, kita klik analyze, yang regression, yang kemudian linear. Untuk dependennya kita taruh Y-nya, kemudian independennya kita taruh X1 dan X2. Kemudian save. Di residualnya kita klik unstandardized, kemudian continue, lalu oke. Tampilannya seperti ini. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, diperoleh nilai 0,704 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa datanya itu berdistribusi normal.